Sejatinya kita sebagai umat muslim sudah begitu banyak diberikan nikmat. Nikmat keluarga, nikmat umur, nikmat ibadah, nikmat iman. Selain itu, banyak juga manusia yang sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diberikan nikmat yang sama. Namun yang membedakan kita dengan manusia yang lain tersebut adalah nikmat iman dan Islam. Karena jika seseorang tidak mendapatkan nikmat iman dan Islam, maka orang tersebut adalah orang yang sangat merugi. Betapa tidak? Karena pada hakikatnya manusia jika tidak beriman kepada Allah, pasti dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat iman dan Islam ini, karena jika kita syukuri, sudah pasti maka akan bertambah nikmatnya, serta keimanan kita pun akan bertambah. Syukur alhamdulillah, hari ini kita telah ditakdirkan menjadi seorang Islam, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai umat Islam mensyukuri nikmat iman Islam ini agar kita kembali kelak kepada Allah dengan membawa iman dan Islam secara sempurna, sehingga kita akan dimasukkan dalam golongan orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang beruntung. Simak ulasannya dalam kajian tausiah subuh kali ini. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang baik beserta guru-guru yang baik, beserta hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Nikmat yang luar biasa, namun semoga nikmat ini bisa jadi bekal terbaik untuk kita pulang menghadapnya. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai akhir nafas kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kumpul dengan para guru seperti ini, jujur insyaallah campur haru campur bahagia. Tepat 2 hari lagi itu adalah 6 tahun tepat kepulangan saya dari waktu yang masih di Thailand. Jadi tepat 6 tahun yang lalu saya duduknya nggak berhadapan dengan para guru-guru dan bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, ayah-ayah, tapi masih ada di meja kasino. Ya. Allah keterlaluan baiknya, hamba yang terlalu banyak dosa ini malah diizinkan kumpul dengan manusia segini banyak yang dimuliakan oleh Allah. Betapa mudah banget bagi Allah ngebulak-balikin hati manusia segini banyak, diizinin diri ini ngaji bareng dengan muda-muda semuanya. Gak tahu gimana cara lagi untuk bisa berterima kasih kepada Allah. Maka bismillah. Bertambahnya umur, nikmat atau bukan? Nah, kita coba lurusin ya. Kenapa di setiap kali suatu acara, bahkan bukan acara keagamaan, selalu dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa 2 itu doang yang disebut? Emangnya punya jabatan gak nikmat? Emangnya punya uang banyak bukan nikmat? Umur panjang bukan nikmat? Ternyata setelah kita renungkan, hanya iman dan Islamlah 2 nikmat dari Allah yang gak punya potensi jadi dosa. Gak ada orang tergelincir ke neraka gara-gara dia beriman dengan benar atau berislam dengan benar. Tapi orang yang jadi masuk neraka gara-gara hartanya ada, gara-gara jabatannya ada. Maka sejatinya selain iman dan Islam yang sedang Allah titipin kita sekarang,
itu hakikatnya masih berupa ujian. Ulangi. Ya, ketika nanti dapat info, selamat Bu, di SMS sama si bos, gajinya saya naikin 1 juta ya per menit. Kenyang ya. Nikmat bukan? Belum tentu. Iya, kalau kapan jadi nikmat? Kalau bisa kita jadikan jalan tambah dekat sama Allah. Ya, kalau uang dapat bonusnya tadi malah digunain untuk sesuatu yang membuat kita dibenci Allah, musibah. Ulangi. Ya, maka sama ini bertambahnya umur sama ujian. Baru jadi nikmat kalau bisa kita jadikan jalan tambah dekat kepada Allah. Sekarang soalnya jadi rancu Bu, ketuker. Orang bilang kita kasihan sama yang kena ledakan anak-anak kecil di Palestina. Bisa jadi mereka yang aslinya kasihan sama kita. Mereka masih kecil di sana, kadang usia di bawah 10 tahun, hafal bisa 5, 10 juz, 15 juz. Saking Allah sayang, udah gak usah lama-lama di dunia, hayu pulang. Sebelum akil balik dan punya dosa. Bisa jadi mereka lagi mandangin ini si Dennis ngapain ya, itu si Koko tinggal di Indonesia segitu lama, umur segitu panjang tapi cuma nambah-nambah kuota siksaan, kuota dosa. Jadi siapa yang mengasihani siapa ini jadinya ya? Karena yuk setiap apapun yang kita terima, sekarang mikirnya gini, gimana caranya ini jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Bahkan kalau bentuknya motor hilang, gara-gara motor itu hilang jadi tambah banyak dahi ini bersujud kepada Allah, nikmat. Dan bukan karena hukuman, bukan karena Allah benci. Kok saya ingat motornya memang saya pakai maksiat, terus sekarang dibikin hilang sama Allah, berarti saya kena azab ya? Enggak, itu juga pertolongan Allah. Lumayan DP gugurin dosa. Ya, 10 koruptor ditangkap 1. Pas ketangkap teriak, kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap, kenapa saya doang? Wallahi akan ada satu hari di mana yang ditangkap itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya yang ditangkap. Lumayan gugurin dosa. Kalau kita dalam hidup ngejalanin yang masih berat-berat semuanya, yuk kalau pengen jujur mungkin kita segitu cintanya sama dunia dan segitu belum pengennya ke surganya Allah. Wallahi Allah tuh udah ngukur yang sekarang sedang kita jalanin semuanya dalam rangka satu tujuan, ngedeketin kita ke surganya Allah. Ya, kita tahu sholat lupa rokaat wae, istighfar jarang, sedekah apalagi. Cita-cita pengen ke surga tetanggaan sama Nabi, atuh gimana? Tahu-tahu Allah kirimkan penolong, ada yang mencaci, ada yang memaki, atuh ban-ban khamsyah ya. Kalau kata orang Hokian begitu, banyak-banyak terima kasih. Atau untuk ninggiin derajat, gimana caranya pengen ninggiin derajat sedangkan kita bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Pakai cara apa lagi? Tahu-tahu ada yang mencaci, tahu-tahu ada yang gak suka. Atuh Rasul yang mulia aja masih ada yang hina. Masa kita yang hina betulan gak mau dihina? Ya, hati-hati ya. Masya Allah. Sederhana, manusia yang paling beruntung adalah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Oke, kok sekarang kita udah sadar nih ditolong Allah, tapi cita-cita pengen ke surga. Tapi Nabi Adam alaihi salam diusir dari surga, wallahi 1 dosa doang penyebabnya. Kita yang cita-cita ke surga, apa dosanya cuma 1? Tapi kadang PDW dulu ya. Kan katanya Allah maha baik, iya betul. Cuman kitanya layak dibaikin gak gitu. Ya, bahkan kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau mengingatkan di salah satu bagian, salah satu dosa besar yang paling gak kerasa adalah ngerasa diri ini udah aman dari azab Allah. Kata siapa lah, kok kan tadi malam tahajud, emang pasti keterima. Dapat SMS, selamat tahajud ada tadi malam diterima. Kalau ada mungkin di screenshot, update status. Karena update status ria digugurin lagi pahalanya. Balik lagi.
Ya, enggak lah. Seburuk apapun masa lalu kita, kata guru kami yang kami ketahui bahwa Allah nggak pernah benci orangnya, tapi cuman benci perbuatannya. Masalahnya perbuatan bisa berubah. Ya, kalau Allah emang udah geleh sama kita, Bu, udah benci sama kita dari dulu, gampang bagi Allah dimatiin detik itu juga, betul? Tapi kenapa sekarang kita masih segini rame? Allah berfirman, Quran surat 35, surat Fatir, ayat 45, pas pojok kiri atas sebelum surat Yasin, ayat terakhirnya tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kalau sekiranya Allah menghukum manusia kontan detik itu juga, bikin dosa azab datang detik itu juga, kata Allah tidak akan tersisa satu makhluk bernyawa pun di muka bumi. Punten, yang lagi ngomong ini terlalu banyak punya segudang dosa yang layak Allah matikan detik itu juga. Tapi kenapa kita masih rame kayak gini? Allah nungguin kita sampai waktu yang ditentukan itu. Salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini karena Allah nungguin tobat kita. Tambah usia, yuk tambah banyak tobatnya. Itu kalau ke diri, kalau ke orang, maka lihat, kok saya nyaksiin dia berbuat dosa kok. Kita tinggal tanya, yang kamu lihat bikin dosa, mati nggak detik itu juga? Ah, enggak sih, itu masih hidup melengos. Berarti sederhana, kata yang punya langit dan bumi, ia saja masih memberikan orang itu kesempatan. Siapa kita sama-sama hamba yang pernah diampuni sama Allah, main hakim sendiri, yang kayak gitu mah mau ke surga, yang kayak gitu mah nggak akan diampuni. Enggak. Ya Allah, sebelum nyawa sampai kerongkongan, gak tahu kuota umur kita sampai berapa. Bismillah, tidak pernah ada kata terlambat